Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan secara seksama mau'idatul hasanah, yang mana dalam hal ini kami mohon untuk berkenan menyampaikan mau'idah kepada yang mulia Kiai Haji Muhammad Husni Mubarak yang dari Surabaya. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anshur nafahatir ridwani 'alaihi وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدي. أما بعد, yang sangat kami muliakan para habaib, para kiai, para masyayikh, para a'immatul khususiyah, نخص بالذكر سيدنا الحبيب مصطفى الجفري وسيدنا الحبيب مصطفى الحدار وسيدنا الحبيب محمد العطاس وسيدنا الحبيب حيدر ضياء العدروس. Kemudian Kiai Haji Najib Zamzami, Kiai Haji Wahdi Alawi, Kiai Haji Khalil, dan segenap para habaib, para masyayikh, para kiai, seluruhnya yang belum bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta, rasa ta'zim dari kami. Kemudian yang sangat kami muliakan keluarga besar min Sayyidina Syekh Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi, nakhussu bidzikri Kiai Haji Hilmi Basyaiban, juga segenap, juga yang sangat kami muliakan keluarga besar dari Hadratus Syekh guru kita Kiai Haji Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi. Hadir di tengah-tengah kita Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Muhammad Ainul Yaqin Al-Ishaqi. Juga yang sangat kami muliakan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri. Juga tadi disebut hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kamal, yang juga sangat kami muliakan Sahibul Bait, segenap panitia
dari majlis zikir yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Juga yang sangat kami muliakan seluruh jamaah al-khidmah, juga teman-teman dari Ukhsafi Kopler Community. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Karena atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat mahabbah kepada guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir di majlis al-khidmah, majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, hadirin hadirat rahimakumullah, semoga apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan pada pagi hari ini, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, seorang wali besar yang berasal dari Syriah. Beliau merupakan penulis daripada kitab Kubral Yaqiniyat dan Syarhul Hikam dan karya-karya lainnya yang bernama Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dalam sebuah majlis, beliau kemudian ditanya oleh salah satu yang hadir, "Wahai Syekh, kami bertanya kepada panjenengan, kami bertanya kepada Anda, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan amal dunia dan apa yang dimaksud dengan amal akhirat, dan berikan kepada kami contoh-contohnya." Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, kalau kita ditanya tentang apa itu amal dunia, apa itu amal akhirat, kira-kira kula panjenengan jawab nopo? Jawab apa? Ngapunten kula mboten saged basa medunten, Pak. Kalau kita semua ditanya amal dunia itu apa, amal akhirat itu apa, kira-kira kita semua jawabnya apa? Amal akhirat contohnya salat. Nggih. Amal akhirat contohnya haji. Nggih. Amal akhirat contohnya sedekah. Kalau kita ditanya amal dunia contoh-contohnya apa, biasanya kita akan menjawab amal dunia itu contohnya seperti bekerja, atau seperti sekolah, atau napa mawon, ngopi, nggih. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti ketika ditanya oleh jamaah yang dimaksud dengan amal dunia itu seperti apa, yang dimaksud dengan amal akhirat itu seperti apa, maka beliau kemudian memberikan jawaban. Cara mengetahui apakah satu amal itu disebut sebagai amal dunia, apakah satu amalan itu disebut sebagai amalan akhirat, itu ditentukan daripada niatnya. Saged difahami, Bu?
Kata beliau, apakah amal itu disebut amal dunia ataukah amal itu disebut sebagai amal akhirat? Itu ditentukan daripada niatnya. Kalaupun amalan tersebut wujudnya, surahnya adalah amal akhirat, contohnya seperti sholat, contohnya seperti sedekah, contohnya seperti membaca Al-Quran, atau amalan apapun yang kita lihat itu sebagai amal akhirat, tetapi kalau niatnya karena untuk mencari dunia, maka itu akan menjadi amal dunia. Sebaliknya, kalau amalan itu walaupun surahnya, bentuknya adalah amal dunia, seperti kula panjenengan makan, minum, bekerja, tetapi kalau niat kita adalah niat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan menjadi amal akhirat. Maka ini penting Pak Bu, kula panjenengan niate mangan makan karena apa? Nek kula panjenengan niat makan cek wareg agar kenyang, maka ya kula panjenengan tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Atau kita melaksanakan amal akhirat tetapi tujuannya untuk mencari dunia, maka akan menjadi amal dunia. Lunga haji cek diceluk Pak Kaji, sregep jamaah cek diceluk ahli jamaah, ngapalaken Quran sregep membaca Al-Quran agar dipanggil qori, maka yang demikian akan menjadi amal dunia. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, niat dalam segala hal, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat karena ingin melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat karena ingin mengikuti para aulia, niat karena ingin mengikuti para ulama wassalihin, itu adalah hal yang sangat penting yang harus kula panjenengan usahakan. Kenapa dalam segala hal niat itu harus ikhlas karena Allah? Maka para ulama memberikan dua jawaban. Jawaban yang pertama, kenapa niat dalam melaksanakan segala hal itu harus ikhlas karena Allah? Yang pertama, karena amal kebaikan ketika tidak diniatkan karena Allah, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun faasabahu wabil fatarakahu saldah. Perumpamaan orang yang sedekah atau ibadah apapun yang tidak diniatkan karena Allah, itu seperti hanya batu licin yang di atasnya terdapat pasir, kemudian turun hujan lebat. Apakah pasir itu akan tersisa? Tidak. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak akan mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kaitannya dengan kula panjenengan hadir teng majelis zikir pada pagi hari ini, penting bagi kita untuk menata niat. Penting bagi kita untuk menata niat kita. Kita hadir di majelis zikir ini, niatnya karena apa? Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin ila niyyatikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian, kepada bentuk kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan niat kalian.
Maka hadirin, majlis zikir ini adalah majlis yang mulia, majlis yang agung, majlis yang insya Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hasilnya kita mendapatkan keberkahan dari majlis yang mulia ini ditentukan daripada seberapa benar niat kita semua. Maka kita berdoa kepada Allah, mugi-mugi kula panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjaga niat, untuk bisa niat yang benar. Yang kedua, kenapa dalam setiap amal kebaikan penting untuk seseorang itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata para ulama, karena niat yang benar, niyatun sahihah, niat yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berdampak positif, akan berdampak baik tidak hanya kepada kita tetapi juga kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Ada satu kisah yang disampaikan oleh seorang ahli sejarah, Al-Imam Ibnu Hisham. Dalam kitab sirah beliau menyebutkan salah satu kisah seorang Raja Tubba yang bernama Tubban As'ad. Tubba itu nama julukan. Kalau di Mesir, julukan daripada raja-raja Mesir zaman dahulu adalah Fir'aun. Raja Mesir yang berkuasa pada masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu Raja Ramses II. Kalau di Persia dulu rajanya niku dikenal dengan nama Kisra atau Kisro. Kalau Raja Yaman dulu dikenal dengan julukan Tubba. Sebagaimana disebutkan dalam surah Qaf, wa ashabul aikati wa qaumu Tubba. Raja Yaman ini bernama Tubban As'ad. Sinten? Tubban As'ad. Raja Tubban As'ad ini adalah seorang raja besar yang mana kekuasaannya meliputi tidak hanya wilayah Yaman saat itu tetapi juga meliputi seluruh Hijaz. Maka pada suatu hari, hadirin hadirat rahimakumullah, beliau ingin melakukan kunjungan ke berbagai kota yang menjadi cakupan wilayah kekuasaannya. Persiapan dilakukan, apa yang hendak dibawa sudah dipersiapkan, rombongan-rombongan yang hendak ikut sudah dipersiapkan, termasuk yang ikut tidak hanya dari pasukan, juga dari keluarga beliau, dari penasihat-penasihat beliau yang merupakan ulama ahli kitab. Raja Tubban niki kira-kira berkuasa sekitar 300 atau 400 tahun sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau berkunjung ke kota pertama, beliau dihormati, dimuliakan dan dijamu beberapa hari. Berkunjung ke kota kedua, beliau dijamu, dihormati dan dimuliakan. Kemudian pada satu saat tiba saatnya beliau berkunjung ke kota Madinah yang saat itu namanya masih bernama Yathrib. Raja Tubban As'ad ini tinggal beberapa hari di kota Yathrib saat itu, hadirin. Beliau dihormati, dijamu dan dimuliakan. Hingga suatu saat salah satu daripada keluarga beliau itu bertikai dengan penduduk Yathrib. Lalu kemudian yang terjadi, keluarga beliau tadi dibunuh oleh salah seorang daripada penduduk Yathrib. Lalu Raja Tubban As'ad ini murka, Raja Tubban As'ad ini marah. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau marah dan kemudian mempersiapkan peralatan perang dan pasukan untuk
memerangi penduduk kota Yathrib saat itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika perang hendak dilaksanakan, ada 2 orang pendeta ahli kitab yang kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Raja Tubban, aku berharap engkau mengurungkan niatmu ini untuk memerangi penduduk Yathrib. Karena kenapa? Kami telah membaca dalam kitab-kitab kami, dalam kitab Taurat dan Injil, bahwa kota Yathrib ini adalah kota yang menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhil baldah mahjarun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Raja Tubban ini adalah seorang yang beriman. Ketika mendengarkan informasi itu, beliau kemudian mengurungkan niatnya untuk memerangi penduduk Yathrib, hadirin. Lalu kemudian beliau belajar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar tentang Nabi Muhammad itu seperti apa, dalam kitab Taurat itu seperti apa, dalam kitab Injil itu seperti apa. Hingga kemudian beliau timbul rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menulis satu surat, yang mana surat itu berbunyi, "Aku bersaksi bahwasannya engkau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seandainya Allah memanjangkan usiaku menjumpai saat engkau diutus oleh Allah, maka aku akan beriman kepadamu, maka aku akan menjadi pembantu dan sahabat setiamu." Hadirin hadirat rahimakumullah, bersamaan dengan itu beberapa orang pendeta daripada ahli kitab tadi minta izin kepada Raja Tubban As'ad al-Yamani tadi. Apa yang mereka katakan? "Wahai Raja, sesungguhnya kami mohon izin untuk tetap tinggal di kota Yathrib ini." Agar apa? Agar seandainya kami tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kami tidak berjumpa dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami berharap keturunan-keturunan kami itulah yang akan menjadi penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap keturunan-keturunan kami itulah yang akan menjadi sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Surat itu kemudian dilipat, surat dari Raja Tubban tadi dilipat dan kemudian dititipkan kepada ketua ulama ahli kitab tadi, diwariskan kepada anaknya, diwariskan kepada cucunya, diwariskan kepada keturunannya. Apa yang terjadi 400 tahun kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah? Kita tentu sudah tahu bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diutus oleh Allah, beliau ditolak oleh orang-orang Mekah. Beliau berdakwah selama 13 tahun, tetapi sedikit sekali di antara penduduk Mekah yang beriman kepada Nabi Muhammad. Beliau berdakwah ke Taif yang berharap agar penduduk Taif beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi penolakan yang dilakukan oleh mereka jauh lebih keras daripada penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Hadirin, tetapi kita lihat betapa orang-orang Madinah adalah orang-orang yang mempunyai hati yang berbeda. Orang-orang Madinah, Rasul belum datang, sebagian besar telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul belum hijrah, sebagian besar penduduk Madinah telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ketika beliau hijrah, maka kita tentu semua sudah tahu bahwa beliau disambut dengan gagap gembira dengan syair yang barangkali menjadi syair yang paling terkenal saat ini. Tola'al badru alaina. Hadirin, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa betapa penduduk Madinah adalah orang-orang yang begitu mudah menerima Islam. Betapa penduduk Madinah adalah orang-orang yang begitu mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa?
Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi keturunan daripada ulama-ulama ahli kitab tadi, yang mana mereka meniatkan tinggal Madinah untuk agar keturunan mereka menjadi orang yang menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya apa? Sebabnya karena niat. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, penting bagi kula panjenengan ini, jika kita ingin mempunyai anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, jika kita ingin keturunan-keturunan kita adalah keturunan yang dijaga oleh Allah, jika kita ingin keturunan-keturunan kita adalah keturunan yang senantiasa bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penting bagi kula panjenengan untuk menata niat dalam segala hal. Niat majelis, niat kita untuk apa? Untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Niat kita beribadah untuk apa? Niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ketika kula panjenengan bisa melaksanakan niat dengan benar dalam segala hal, insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita dan seluruh keturunan kita dijadikan oleh Allah sebagai keturunan-keturunan yang solihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, cukup semantan apa yang bisa kawula aturakan. Kita berdoa kepada Allah, mugi-mugi kula panjenengan diberikan istiqamah oleh Allah hadir di majelis al-khidmah. Segala apa yang kita doakan pada kesempatan pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak keluar daripada majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap semoga kelak pada hari kiamat, kita berada pada rombongan guru kita Hadratus Syekh Haji Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi. Kita berada di belakang rombongan guru kita Hadratus Syekh Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Kita berada di belakang rombongan Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan yang paling penting, kita berada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Cukup semantan apa yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.